Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang IP address dan subnetting ya. Nah, kita akan bahas sedikit IP address. Seperti yang kita ketahui, IP address adalah sebuah alamat, sebuah identitas yang dimiliki pada setiap device. Seperti kalian menonton YouTube, membuka website, lalu mengirim pesan kepada teman kalian, itu pasti menggunakan IP address agar bisa saling mengirim dan menerima data. Nah, selanjutnya saya akan membahas subnetting, tentang apa itu subnetting. Kita next. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP, seperti IP kelas A, kelas B, C, D yang sudah diatur. Jadi pada intinya, subnetting ini adalah sebuah pembagian IP yang besar menjadi beberapa bagian kecil, agar lebih mudah dikelola ya. Nah, sebelum kita ke perhitungan subnetting, ke bagaimana cara perhitungan subnetting, kalian perlu tahu dulu yang namanya IP classful dan IP classless. Nah, IP address classful dan classless. Classful adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap, seperti kelas A, B, C, D, dan E, untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Jadi pada intinya classful ini sebuah pembagian IP yang sudah ditetapkan ya. Nah, sedangkan classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR, yaitu Classless Inter-Domain Routing, untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contohnya, /27, /20, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan lebih membahas pada classless ya teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui di classless ini, itu ada dua metode. Yang pertama, yaitu ini, CIDR. Lalu yang kedua adalah VLSM, yang akan saya bahas selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke yang metode pertama di dalam classless, yaitu metode CIDR. Nah, CIDR atau Classless Inter-Domain Routing adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR ini memiliki istilah lain, yaitu supernetting, yang memungkinkan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi yang lebih ringkas. Lalu yang kedua itu VLSM, yaitu Variable Length Subnet Mask. Variable Length Subnet Mask atau VLSM adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik pada VLSM. Setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet mask yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Jadi, perbedaan pada CIDR dan VLSM ini sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Nah, CIDR itu hanya menghitung prefixnya saja atau total IP-nya saja. Nah, sedangkan VLSM itu lebih detailnya lagi, ya, lebih rinci lagi perhitungannya. Seperti ada block subnet, ada host, dan ada broadcast. Nah, saya akan lanjut ke perhitungan yang pertama, yaitu perhitungan pada CIDR. Kita lanjut aja.
Nah, di sini seperti yang sudah kita ketahui bahwa CIDR itu hanya menghitung prefix saja, hanya menghitung total IP. Nah, di sini saya sudah menulis rumus, yaitu 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ini adalah rumus dari CIDR dan bisa digunakan juga pada VLSM. Dan saya juga sudah menulis soal di sini, satu soal, yaitu 198.168.0.10/25. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Itu cukup mudah ya teman-teman. Kalian harus tahu dulu. Wait. Nah, kalian harus tahu kalau caranya itu 128 ini itu awalan dari /25 ya. Lalu 64/26 ini /27, 28, 29, 30, 31 sampai dengan 32 ya. Oke. Nah, kenapa sampai 32? Karena perlu kalian ketahui lagi bahwa IP address itu terdiri dari 4 oktet ya, yang berisi masing-masing 8 bit. Ini 8, 8, ini juga 8, yang bertotalkan 32 bit. Itulah kenapa ini sampai 32 ya, dari 25 sampai 32. Oke. Nah, sebelum kita ke cara menghitungnya, di sini akan mencari dulu bagaimana caranya kita tahu kalau ini tuh /25. Nah, kita lihat di sini. Ini semua dijumlahkan sampai dengan 25. 8 ditambah 8, tambah 8. 8 tambah 8, 16. 16 ditambah 8, 24. Terus tambah lagi ke sini, 1 sampai 25 berarti ya. Nah, 25 ini, /25 ini masuk ke kelas C, karena 3 oktet pertama yang digunakan. Oke, perbedaannya itu apa? Nah, kalau kelas A, itu hanya oktet pertama saja yang dipakai. Lalu kelas B, 2 oktet pertama. Nah, kelas C, baru 3 oktet pertama. Itulah kenapa ini masuk ke kelas C ya. Oke, kita langsung kembali lagi ke rumus dan ke soal. Cara menghitungnya itu bagaimana? Cara perhitungannya itu gampang, asal kalian ingat kalau 128 dimulai dengan /25. Nah, di sini kalian tulis angka 1 di slash yang ditanyakan. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Kalau /25 itu adalah 128. Total IP-nya itu 128. Oke, saya harap kalian mengerti ya. Kita coba dengan contoh lain. Misal 27 ya. Prefix /27. Nah, berarti kita tulis lagi nih di bawahnya. Karena ini 25, 26, 27. Nah, di sini kalian jumlahkan, kalian tambahkan yang kalian beri tanda angka 1 sampai si /27 ini, karena sesuai soal ya teman-teman. Nah, kalian jumlahkan ketiga angka ini. Kita jumlah di sini ya. 128 tambah 64 tambah 32 tambah ya 14 19 12 sorry 12 dan 2. Nah, hasilnya itu 224 ya. Jadi /27 ini hasilnya itu 224. Dari mana? Dari 128 ditambah 64 ditambah 32, menyesuaikan dengan slash. Nah, begitupun jika soalnya itu adalah
/28 misalnya tuh. Kita tambahkan lagi di sini. Nah, berarti 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 itu berapa? Nah, seperti itu ya. Jadi, di sini juga saya sudah menulis. Kalau 128 itu /25, 64 /26, sesuai sama ininya ya. Nah, jadi perhitungan CDR hanya itu saja ya. Kita lanjut ke perhitungan VLSM. Kita next. Kalian harus ingat-ingat rumus ini, kalian harus hafal. Nah, pada VLSM ini lebih rinci, seperti yang dikatakan sebelumnya ya. Jadi tidak hanya menghitung total IP saja, tetapi ada network atau block subnet, host, dan juga broadcast. Nah, di sini saya akan jelaskan satu-satu ya. Subnet mask, yaitu identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Lalu, network atau block subnet adalah alamat pertama dalam subnet, berfungsi menandai jaringan. Lalu yang kedua, host, yaitu alamat IP yang dipakai perangkat, seperti PC, server, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah broadcast, yaitu alamat terakhir dalam subnet, digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Nah, network atau blok subnet ini kita analogikan sebagai sebuah komplek ya. Lalu host adalah rumah yang ada di dalam komplek tersebut. Lalu yang terakhir ada broadcast. Broadcast ini kita anggap RT yang ada di dalam komplek tersebut, yang bertugas untuk mengirim pesan, mengirim informasi ke semua host, ke semua rumah di dalam komplek tersebut. Ya. Kita lanjut ke rumus. Ini saya sudah menulis rumusnya ya. Kita jangan menjelaskan tentang subnet mask lagi karena sebelumnya sudah, yang tadi yang CDR. Lalu ini ada, ini sedikit typo. Itu ada network atau block subnet. Rumusnya yaitu 256 dikurang total IP sama dengan X. Lalu di sini ada 2. Ini N kita ibaratkan pangkat ya. 2 pangkat N sama dengan N. Lalu ada host, itu 2H dikurang 2 sama dengan host. Lalu broadcast yaitu H ditambah 1 sama dengan broadcast. Nah, di sini saya sudah menulis satu soal ya, yaitu 192.16.90/27. Kita langsung saja ke perhitungannya. Oke. Nah, subnet masknya ini kita lihat dulu ke soal. Ini /27. Karena ini 128 dimulai dari /25, kita tulis di sini /25, /26, dan /27. Nah, yang tidak kita pakai ini, kita tulis di atasnya dengan angka 0 ya. Kenapa? Karena ini akan nyambung dengan rumus-rumus yang ada di bawah. Karena ini angka biner ya. 0. Nah, kita jumlahkan lagi. Berapa tadi? Karena kita sudah menjumlahkan, saya masih ingat yaitu hasilnya 224 ya. Hasil dari 128 ditambah 64 ditambah 32 yaitu 224. Oke. Lalu selanjutnya itu blok subnet. Kita menghitung 256 dikurangi total IP. Total IP tadi itu 224. 256 dikurang 224 itu 32 ya. Jadi X ini adalah 32. Nah, lalu selanjutnya 2 pangkat N sama dengan N. Dari mana N-nya ini? Yaitu dari angka 1 yang kita dapatkan tadi pada angka biner. Ada berapa angka satunya? Sini ada 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan
N. Berarti ini N itu hasilnya 8, teman-teman. Itu 8. Nah, ini kan pada blok subnet atau network ini ada 2 jawaban. Kira-kira kita memakai salah satunya saja? Tentunya tidak ya, teman-teman. Nanti akan kita sambungkan ke tabel IP address, tetapi akan saya lewatkan dulu. Sebelumnya kita tandain dulu ya. Oke, nanti akan kita bahas di akhir. Kita lanjut dulu ke perhitungan host. Rumus host itu 2 host dikurang 2 sama dengan host. Nah, 2H-nya ini dapat dari mana? Yaitu dari angka 0 yang ada di biner tadi. Angka 0-nya ada berapa? Kalau N tadi itu angka satunya. Nah, kalau host itu angka 0-nya. Ada berapa? Itu ada 5 ya. Kita jabarkan lagi di sini. Itu 2 pangkat 5 dikurang 2. 2 pangkat 5 itu 32. 32 dikurang 2, 30. Oke, 30. Jadi host ini adalah 30 ya. Lalu yang terakhir itu broadcast. Broadcast itu H ditambah 1 sama dengan broadcast. H-nya dari mana? H-nya sama dari angka 0 tadi. Ada berapa? Itu ada 5. Ini 5, 3 ya. Ada 5. Berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6. Oke, jadi broadcast-nya itu adalah 6 ya. Saya harap teman-teman langsung paham dengan sedikit penjelasan dari saya. Nah, kita akan lanjut ke tabel ini. Tabel yang akan kita bahas ini. Nah, ini saya sudah masuk ke tabelnya yang terdiri dari network, host, dan broadcast. Nah, dari mana dapatnya network ini? Dari jawaban yang tadi. Jawaban tadi kan ada 2. Yang pertama itu 32 dan yang kedua ada 8. Nah, caranya itu 32 kalian tambahkan terus, kalian kali lipatkan terus sebanyak 8 kali ya. Di sini saya sudah kali lipatkan. Tapi kita awali dengan angka 0. Kenapa? Karena ya sudah ketentuannya network itu dari 0 sampai 255. Kita lihat di sini 0, 32, 64, 96, 128, dan seterusnya. Ini saya sudah 8 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sebelum kalian menghitung host, kalian harus menghitung dulu broadcast ya. Bagaimana cara menghitungnya itu kita dari network ini kembali lagi. Yaitu 32 dikurang 1 sama dengan 31. Lalu 64 dikurang 1 yaitu 63. Seterusnya 96 dikurang 1 yaitu 95. Dan 128 kurang 1 itu 127, dan seterusnya ke bawah ya teman-teman. Nah, kalau kalian sudah mentok di 224 dikurang 1 itu 223, kalian tambahkan di bawahnya, di bawah broadcast itu 225. Kenapa? Ya karena tadi bahwa network itu dari 0 sampai 225. Nah, kita dari sini langsung saja ke broadcast ya. Nah, kita langsung saja ke host. Nah, cara menghitung host ini yaitu angka setelah network sampai angka sebelum broadcast. Ya. Contohnya ini. Angka setelah 0 itu 1 sampai angka sebelum broadcast itu 30. Lalu yang bawah juga sama. Angka setelah 32 itu 33 sampai angka sebelum broadcast itu 62. Lalu angka sesudah 64 itu 65. Dan angka sebelum 95 itu 94. Dan seterusnya ya guys, sampai ke bawah. Nah, jadi itu dia perhitungan dan penjelasan daripada metode CIDR dan VLSM. Selanjutnya saya akan langsung mengimplementasikan pada aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Saya akan membuat jaringannya.
Nah, ini saya sudah masuk ke aplikasinya ya, teman-teman. Di sini saya langsung saja akan membuat jaringan dengan blok subnet yang sama. Hanya PC dengan PC saja ya. Oke. Nah, kita sambungkan. Kalian pakai yang otomatis saja dulu. Oke. Lalu masukkan IP ke sini ya. Nah, di sini kita akan pakai wait. Nah, saya akan pakai network yang pertama ya. Sebelumnya kenapa dibuatnya tabel ini? Karena untuk memudahkan ya. Jadi agar tidak pusing menghitung satu-satu. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Networknya berapa, hostnya berapa, dan broadcastnya berapa. Karena kalau dihitung satu-satu itu takutnya lama, jadi adalah tabel ini gitu. Oke, kita lanjut ke Cisco-nya. Nah, di sini saya akan memakai network yang pertama, yaitu ini ya, 1 sampai 30, berarti saya akan pakai 1. Oke, kita close. Ke desktop, IP configuration. Sini titik 192, contohnya kayak yang tadi ya. 192.16.12.1. Enter. Nah, untuk subnet masknya, saya akan pakai /27 yang tadi sudah kita hitung. Yang hasilnya yaitu 224. Oke. Close, masuk ke PC yang kedua. Ke desktop, IP configuration, kasih 192.16.12.2. Nah, kita ganti juga ya subnet masknya dari 224. Oke. Kita coba ping ya. Ping dari PC 1 ke PC 2 ini. Caranya yaitu kalian klik PC, ini close dulu, lalu masuk ke command prompt. Nah, di sini saya tadi klik yang mana ya? Oke, saya akan ping dari PC 1 ke PC 2 ya. Command prompt ping 192.16.12.2 ya. Lalu enter. Nah, di sini ada keterangan reply dan TTL, itu artinya sudah berhasil, mereka sudah bisa saling mengirim dan menerima data satu sama lain. Nah, ini dengan blok subnet yang sama. Bagaimana jika dengan blok subnet yang berbeda? Oke. Di sini saya akan membuat topologi jaringan ya, yaitu dengan 1 router, 2 switch, dan 6 PC ya. Nah, setelah seperti ini, kalian sambungkan ya teman-teman menggunakan kabel-kabelnya seperti biasa kita menggunakan yang otomatis dulu. Nah, ini saya sudah membuat topologinya. Karena tadi kita sudah memasukkan IP kepada 2 PC ini, kita masukkan IP pada PC ketiga. Nah, untuk blok subnet yang kedua ini, kita kasih IP juga ya. Nah, untuk IP-nya saya akan menggunakan network yang kedua, yaitu dari 33 dimulainya. Jadi host yang Oke, nah ini saya sudah selesai memberi IP ya kepada 3 PC pada blok subnet yang kedua. Oke. Nah, mereka ini belum bisa saling mengirim pesan, belum bisa saling terhubung ya. Nah, caranya kita akan konfigurasikan di router. Kalian klik router. Lalu kita akan memakai mode CLI ya, atau Command Line Interface. Nah, sebelum masuk ke CLI, kalian masuk dulu ke config.
Nah, di bagian interface, kalian on-kan bagian fast Ethernet 0/0 dan fast Ethernet 1/0. On. Oke. Nah, kita masuk ke CLI ya, teman-teman. Nah, di sini kalian enter sampai ada teks router dalam kurung config strip if pagar. Oke, di sini kalian ketik saja exit, lalu enter. Setelah enter, kalian ketik interface. Interface yang saya gunakan di sini ada ya, FA 0/0 untuk sebelah kiri ya, untuk nyambung ke blok subnet yang kiri. Interface 0/0. FA 0/0. Lalu enter. Nah, lalu kalian ketik IP address. Nah, kalian ketikkan IP yang kita gunakan tadi di bagian kiri tadi, di bagian blok subnet yang pertama. Itu 192.12.12.30. Kenapa 30? 30 ini dapat dari mana? Nah, kalau kita lihat di sini 30 itu kita dapat dari host tadi ya, teman-teman. Kalau di IP kita pakai yang 1, nah kita pakai angka maksimalnya yang tadi yaitu 30. Ya. Kita close. Lalu ketikkan juga subnet masknya, yaitu 255.255.224. Setelah itu kalian enter. Setelah enter, ketik exit lagi. Terus lakukan hal yang sama untuk di di blok subnet yang kedua. Interface FA 1/0. Kita enter. Lalu masukkan lagi IP address di bagian yang kanan tadi, yaitu 192.16.12.62. Dari mana dapatnya 62? Kita lihat lagi. Nah, dari sini, dari angka maksimal pada host yang kita pakai tadi. Karena tadi kita di blok yang kedua memakai 33 awalnya. Lalu di sini di CLI kita menggunakan angka maksimalnya yaitu 62. Oke. Lalu ketikkan lagi subnet masknya ya, jangan lupa. 224. Lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini itu sudah ya. Kita close aja. Nah, setelah kita konfigurasi ke router ini, kita masukkan ke PC ya. IP router ini yang Nah, yang 192.16.12.30 ini kita masukkan ke PC di blok subnet yang pertama. Dan klik, masukkannya di mana? Kalian ke IP configuration di bagian default gateway. Nah, di sini kalian ketikkan 192.16.12.30 yang kita pakai tadi. Nah, lalu untuk blok subnet yang kedua itu pakai yang tadi. Yang satu lagi yang 192.16.12.62. Menyesuaikan. 192.16.12.62 ya. Jika sudah seperti ini itu tandanya sudah selesai ya teman-teman. Kita coba ping. Caranya itu klik di PC yang di blok subnet yang pertama ya. Kalian klik di PC 2, contoh. Nah, kalian masuk ke desktop, lalu pilih command prompt. Ini sorry, tadi ada sedikit kesalahan. Nah, di sini kalian ping ke blok subnet yang kedua.
yaitu yang dimulai dengan 33 yang tadi. 192.16.12.35. Lalu kalian enter. Kita tunggu. Nah, awalnya emang muncul request timeout ya, tapi seterusnya itu akan muncul reply atau TTL yang artinya sudah berhasil ya. Karena sedikit delay. Sedang diproses dulu mengirim dari blok subnet yang pertama ke blok subnet yang kedua. Oke, kita close. Kita coba dari blok subnet kedua. Kita ping ke blok subnet yang pertama. Kita pilih PC3 contoh. Ini X dulu ya. Masuk ke command prompt lagi. Kita ping lagi. Ping. Pakai IP yang ada di blok subnet 1. Yaitu yang dimulai dari angka 1. 192.16.12 deh. Kita kirim ke 2. Lalu enter. Nah, di sini ada keterangan reply TTL, artinya sudah berhasil ya teman-teman. Blok subnet yang ke-1 dan yang kedua ini sudah bisa saling terhubung, yaitu dengan menggunakan konfigurasi pada router. Nah, jadi seperti itu ya caranya teman-teman. Saya harap apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. See you in the next video.